Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar Al-Quran, karena belajar Al-Quran itu menyenangkan, sekaligus nanti dapat pahala loh. Nah, kali ini kita belajar Al-Quran surah An-Nas. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, coba kita lihat gambar berikut ini dan kita amati bersama-sama. Kira-kira menurut kalian di dalam gambar tersebut itu menunjukkan kegiatan apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, iya, gambar tersebut itu menggambarkan kegiatan di kelas, yaitu ibu guru sedang menjelaskan Al-Quran surah An-Nas ayat 1-6 dan siswa-siswinya pun sedang memperhatikan penjelasan ibu gurunya. Kemudian di gambar yang kedua, coba kita perhatikan, kita amati kegiatan apa ya yang sedang mereka lakukan. Betul, yaitu Pak Guru atau Pak Ustadz itu sedang mengaji murid-muridnya, dan mereka secara bergiliran belajar mengaji dengan tertib dan khidmat. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh-soleha, belajar Al-Quran itu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, mari kita belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Ada dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, di dalam Al-Quran itu ada salah satu surah yang namanya surah An-Nas kan? Ya kan? Nah, adakah di antara kalian yang bisa atau yang sudah bisa membaca surah An-Nas? Terus barangkali ada yang sudah hafal surah An-Nas. Terus apa sajakah pesan-pesan pokok surah An-Nas itu? Nah, mari kita pelajari bersama-sama di dalam video ini. Di sini ada surah An-Nas dari ayat 1-6. Mari kita baca bersama-sama surah An-Nas ini, tapi jangan lupa sebelum membaca Al-Quran, kita membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Perhatikan bacaannya supaya tidak salah arti nantinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu surat An-Nas. Mari kita ulang secara bersama-sama membaca surah An-Nas supaya bisa hafal. Ingat, dimulai dari ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, ingat membaca Al-Quran itu supaya hafal, yaitu dengan cara diulang-ulang ya, per satu ayat ya, insya Allah hafal. Nah, kemudian anakku yang soleh-solehah, ini ada tugas dari ibu. Buatlah kelompok dengan teman sebangku kalian, kemudian bacalah surah An-Nas secara bergantian. Caranya siswa yang satu membaca dan teman kalian ini siswa yang lainnya menyimak ya. Jadi saling bekerja sama dengan teman kalian. Kalian membaca surah An-Nas dan yang satunya menyimak. Nah, seperti pada gambar berikut ini tampak ada siswa yang sedang membaca, sedang menghafal surah An-Nas, kemudian disimak ya hafalannya ya oleh teman kalian sendiri, dan itu bisa dilakukan. Nah, kemudian kalian nanti di checklist ya. Nih ada nomor 1, aku membaca surah An-Nas dengan tartil. Sudah atau belum? Kalau sudah berarti di checklist. Kemudian nomor 2, aku membaca ayat pertama. Tadi membaca tidak. Sudah bisa belum? Kalau sudah berarti di checklist sudah. Kemudian yang ketiga, aku membaca ayat kedua. Sudah atau belum? Maksudnya sudah bisa apa belum? Kalau ternyata masih belum bisa, yang di checklist adalah yang belum. Nih seperti kotak, ada kolom sudah, kemudian ada kolom belum. Apabila sudah bisa membaca, di checklist kolom yang sudah. Kemudian apabila ternyata masih belum bisa membaca surah An-Nas ayat kelima contohnya. Nah, yang di checklist adalah di kolom belum baris ke-6. Nah, kemudian anak-anakku, tentunya di dalam surah An-Nas ini ada pesan-pesan pokok ya. Apa yang ingin disampaikan dalam surah An-Nas ini? Sebelum itu
Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, ini ada lirik lagunya Tasya ya. Ibu contohkan ya seperti ini. Sebentar. Inilah surah terakhir dalam Al-Quran harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayat madaniyah. Tralala la 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 la, tralala la 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 la. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Tralala la 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 la, tralala la 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 la. Kembali dari awal bisa ya. Inilah surah terakhir dalam Al-Quran harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayat madaniyah. Tralala la 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 la, tralala la 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 la. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Tralala la 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 la, tralala la 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 la. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, surah An-Nas adalah surah yang ke-114. Artinya surah terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu surah ini tergolong surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas yaitu manusia adalah makhluk lemah sehingga membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah saja karena manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukannya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Pelindung. Nah, oleh karena itu surah An-Nas ini sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan ketika berangkat ke sekolah. Seperti pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu menunjukkan Fauzan sedang berdoa setelah membaca surah An-Nas. Contohnya, setiap selesai sholat fardu, kita harusnya dianjurkan membaca surah An-Nas ini. Kemudian di gambar yang kedua, itu menunjukkan Ida sedang membaca surah An-Nas sebelum berangkat ke sekolah. Jadi kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dengan membaca surah An-Nas ini. Kemudian membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah baru berangkat ke sekolah. Nah, Ibu ulangi lagi pesan-pesan pokok dalam surah An-Nas, yaitu kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan. Karena Malikin Nas. Nah, karena Allah itu Maha Raja, Maha Kuasa, hendaklah senantiasa kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Contohnya lagi ketika kita mau tidur, sebelum tidur itu membaca surah An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq karena supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anakku yang soleh-soleha, di sini ada kolom Bismillah, aku pasti bisa. Di sini perintahnya beri tanda checklist pada kolom yang sesuai. Untuk uraian yang pertama, contohnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awuz dan membaca surah An-Nas. Itu kita menilai diri sendiri. Apakah selalu atau sering atau kadang-kadang atau sama sekali tidak pernah. Kemudian yang kedua, aku selalu ingat Allah saat ketakutan. Nah, kita menilai diri sendiri dengan jujur, ya, dengan sportif. Selalu, sering, kadang-kadang atau memang tidak pernah sama sekali. Aku berdoa sebelum tidur dan berangkat ke sekolah. Kalau kalian kalau mau tidur atau berangkat ke sekolah suka doa dulu nggak gitu? Apakah selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah? Dan yang keempat, aku percaya Allah yang selalu melindungiku. Nah, ini selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah sama sekali. Nah, anak-anakku, setelah diisi kolom-kolom ini kita bisa menilai diri sendiri, ya. Kita bisa memahami apa pesan-pesan pokok di dalam surah An-Nas ini yang sudah kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Akhirnya anak-anakku yang soleh-soleha, sebagai penutup, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kita pahami dan kita terapkan dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.